Abu ganteng. Sangat ganteng. Lagi dulu mana guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dalam jagat pewayangan, sosok ini digambarkan sebagai figur yang pirawa, artinya mempunyai perawakan yang atletis, berotot dan tinggi besar. Bentuk tubuhnya sempurna seperti seorang petarung. Kalau berjalan gagah dan berwibawa, bagaikan seekor singa. Dadanya bidang kekar, namun perutnya kecil seperti perut serigala. Itulah kenapa ia juga diberi nama Werkudara, yang artinya perut serigala. Dengan wajah tampan berwibawa, sosoknya membuat lawan jeri. Tetapi dalam keseharian, ia tetap terkesan ramah. Dia yang sekeras baja, namun bisa juga lembut dan lentur bagaikan tali. Itulah Bima, putra kedua Pandu dan Kunti, yang terlahir dengan membawa keistimewaan yang dikaruniai oleh Dewa Bayu, penguasa angin. Bima memiliki sifat gagah berani, teguh, kuat, tabah, patuh dan jujur, serta menganggap semua orang sama derajatnya, sehingga ia digambarkan tidak pernah menggunakan bahasa halus ataupun duduk di depan lawan bicaranya. Mahir memainkan senjata gada serta memiliki berbagai macam senjata, antara lain kuku pancanaka, gada rujak pala, alugara, bargawa, dan bargawastra. Sedangkan ajian yang dimilikinya berupa Aji Bandung Bandawasa, Aji Ketuk Lindu, Aji Bayu Braja, dan Aji Bablak Pangantol Antol. Bima juga memiliki pakaian yang melambangkan kebesaran, yakni gelung pundak Sategal, pupuk Jarot Asem, sumping Suring Pati, kelat bahu Chandra Kirana, ikat pinggang Naga Banda, dan celana Cinde Udaraga. Beberapa anugerah dewata yang diterimanya berupa kampu atau kain poleng bintu luaji, gelang Chandra Kirana, kalung Naga Sasra, sumping Suring Pati, dan pupuk pundak Jarot Asem. Ia merupakan tokoh Pandawa yang kuat, bersifat selalu kasar dan menakutkan bagi musuh, walaupun sebenarnya berhati lembut. Bima setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbahasa basi, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Dalam Wiracarita Mahabharata, Pandu dikisahkan tidak bisa membuat keturunan akibat kutukan Resi Kindama. Kunti lalu menggunakan mantra Aditya Redaya untuk memanggil Dewa Bayu, maka lahirlah Bima menjadi orang yang paling kuat dan penuh dengan kasih sayang. Pewayangan Jawa mengisahkan kelahiran Bima dalam bentuk bungkus. Sejak dilahirkan, tubuhnya diselubungi oleh selaput tipis yang tidak dapat disobek oleh senjata apapun. Hal ini membuat Pandu dan Kunti merasa sedih. Atas anjuran Abhyasa, Pandu kemudian membuang bayi bungkus itu di hutan Mandalasara. Selama 8 tahun, bungkus tersebut tidak pecah-pecah dan mulai berguling ke sana kemari, sehingga hutan yang tadinya rimbun menjadi rata dengan tanah. Penghuni hutan termasuk para makhluk halus mulai terganggu, sehingga Dewi Durga, ratu dari semua makhluk halus, melapor pada Batara Guru. Lalu raja para dewa itu memerintahkan Dewa Bayu, Dewi Durga dan Gajah Sena, tunggangan Dewa Indra, untuk turun memecahkan bungkus bayi tersebut. Sebelum dipecahkan, Dewi Durga masuk ke dalam bungkus dan memberi sang bayi pakaian yang berupa kain poleng bintu luaji, gelang Chandra Kirana, kalung Naga Banda, pupuk Jarot Asem, dan sumping Suring Pati. Kemudian Gajah Sena mulai memecahkan bungkus dari sang bayi. Ia menabrak dan menginjak-injak, serta menusuk dengan kedua gadingnya. Anehnya bayi tersebut bukannya mati, tetapi malah melawan, dan akhirnya bungkus itu terbuka karena kedua gading Gajah Sena yang kuat dan sakti. Setelah keluar dari bungkusnya, Bima lalu menangkap kedua gading itu, dan dengan sekuat tenaga mematahkannya. Ajaibnya kedua gading itu lalu menyatu di jempol tangannya, membentuk kuku yang panjang dan runcing. Sementara Gajah Sena langsung mati, dan sukmanya menyatu dalam diri Bima. Lalu bungkus dari bayi Bima dihembuskan oleh Dewa Bayu, sampai jatuh ke pangkuan Begawan Sapwani. Kemudian bungkus itu didoakan oleh Sang Bagawan, dan mengubahnya menjadi bayi gagah perkasa yang serupa Bima. Bayi tersebut lalu diberi nama Jayadrata atau Tirtanata. Bima dan saudara-saudaranya dididik dan dilatih ilmu perang oleh Resi Drona. Dalam mempelajari senjata, Bima lebih memusatkan perhatiannya untuk menguasai ilmu menggunakan gada, seperti halnya Duryodhana. Mereka berdua kemudian menjadi murid Baladewa, saudara Kresna, yang mahir menggunakan senjata gada. Dibandingkan Bima, Baladewa lebih menyayangi Duryodhana
karena kesetiaannya. Para Kurawa selalu ingin menyingkirkan Pandawa karena menurut mereka Pandawa hanya menjadi penghalang untuk menguasai kerajaan Astina. Kurawa menganggap kekuatan Pandawa terletak pada Bima karena ia yang terkuat di antara kelimanya. Pada masa kanak-kanak, kekuatan Bima tidak ada tandingannya di antara anak-anak sebayanya. Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya, yaitu Kurawa. Duryodhana sangat benci sikap Bima yang selalu jahil. Kebencian tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima. Sehingga suatu hari, atas akal licik Sengkuni yang mendalangi para Kurawa, merencanakan untuk meracuni Bima. Kala itu para Kurawa dan Pandawa sedang pergi bertamasya. Duryodhana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima yang sebelumnya telah dicampur dengan racun. Karena tidak curiga, Bima menyantap makanan tersebut, sehingga setelah memakannya, Bima jatuh pingsan. Para Kurawa lalu mengikat tubuhnya erat-erat dengan tanaman menjalar. Setelah itu dihanyutkan ke sungai dengan rakit. Saat rakit yang membawa Bima sampai di tengah sungai, ular-ular yang hidup di sekitar sungai tersebut mematuk badan Bima. Dan secara ajaib bisa ular tersebut berubah menjadi penangkal bagi racun yang dimakan Bima. Ketika sadar, Bima langsung melepaskan ikatannya, lalu membunuh ular-ular yang menggigit badannya. Beberapa ular berhasil kabur dan melapor pada raja mereka, yaitu Antaboga atau Naga Basuki. Saat Antaboga mendengar kabar bahwa putra Pandu bernama Bima telah membunuh anak buahnya, ia malah menyambut Bima dan memberinya minuman. Semangkok minuman itu memiliki kekuatan setara 10 gajah. Tidak tanggung-tanggung, Bima lalu menghabiskan 10 mangkok, sehingga tubuhnya menjadi sangat kuat, setara 100 gajah. Bima tinggal di sana selama 8 hari, dan setelah itu baru ia pulang ke Astina. Karena gagal menjebak Bima, Duryodhana yang dibantu Sengkuni lalu merencanakan niat jahat untuk mencelakai Kunti dan kelima putranya dalam balai Sigalagala. Dalam peristiwa tersebut, Bima yang sudah diingatkan oleh seorang pertapa bahwa akan ada malapetaka menimpanya, bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum terlalu banyak. Mereka juga diingatkan oleh Widura pamannya supaya berhati-hati dan tetap waspada. Kurawa pura-pura mengundang Pandawa untuk berlibur ke sana. Mereka menyuruh Purujona untuk menyediakan rumah penginapan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Dalam sebuah pesta, Kunti dan para Pandawa disuguhi makanan dan minuman yang memabukkan. Pada saat Kunti dan kelima putranya tertidur, rumah penginapan itu dibakar. Adalah Bima yang tetap terjaga dan berhasil menyelamatkan diri dengan membawa ibu beserta keempat saudaranya melewati terowongan yang sudah disiapkan oleh seorang abdi Widura. Bima membawa mereka sekaligus dengan kekuatannya yang dahsyat. Kunti digendong di punggung, Nakula dan Sadewa berada di pahanya, sedangkan Yudhistira dan Arjuna berada di masing-masing lengannya. Dalam pewayangan Jawa, dikisahkan bahwa selama menyusuri terowongan, mereka lalu dibimbing oleh seekor garangan putih yang merupakan jelmaan Antaboga sampai di kayangan Sapta Pratala. Di sana kemudian Bima dinikahkan dengan putri Antaboga yang bernama Nagagini. Dari pernikahan itu, mereka memiliki seorang putra bernama Antareja. Bima meninggalkan Nagagini dalam keadaan mengandung. Antareja lahir dan dibesarkan oleh Nagagini. Sampai ketika dewasa, ia memutuskan untuk mencari ayah kandungnya. Setelah meninggalkan Sapta Pratala, Bima dan para Pandawa beserta ibunya melewati sebuah hutan di mana kerajaan Pringgadani berdiri. Negeri para raksasa yang dipimpin oleh Arimba menggantikan ayahnya Prabu Tremboko yang tewas oleh Pandu setelah dihasut oleh Sengkuni. Mengetahui asal-usul para Pandawa, Arimba kemudian ingin membunuh mereka, tetapi oleh Bima ia bisa ditaklukkan dan akhirnya Arimba tewas di tangan Bima. Adik perempuannya yang bernama Arimbi bukannya benci tapi malah menaruh hati pada Bima. Karena ia adalah seorang raksasa, maka Bima menolak cintanya. Kunti yang melihat ketulusan cinta Arimbi lalu bersabda, dan seketika itu juga wujud raksasa Arimbi berubah menjadi wanita cantik. Bima dan Arimbi lalu menikah. Seorang putra yang diberi nama Gatotkaca lahir dari pernikahan mereka. Bima dan keluarganya tinggal selama beberapa bulan bersama dengan Arimbi dan Gatotkaca. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Dari Pringgadani, para Pandawa dan ibunya Kunti tiba di sebuah kota yang bernama Eka Cakra. Di sana mereka menumpang di rumah keluarga Brahmana. Suatu hari Brahmana pemilik rumah memberitahu mereka bahwa seorang raksasa bernama Bakasura meneror kota Eka Cakra. Atas permohonan penduduk, raksasa tersebut berhenti mengganggu kota.
Namun sebaliknya seluruh penduduk kota diharuskan untuk mempersembahkan makanan yang enak serta seorang manusia setiap minggunya. Kini keluarga Brahmana yang menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang mendapatkan giliran untuk mempersembahkan salah seorang keluarganya. Merasa berhutang budi dengan kebaikan keluarga itu, Kunti berkata bahwa ia akan menyerahkan Bima yang nantinya akan membunuh raksasa Bakasura. Mulanya Yudhistira sangsi, namun pada akhirnya ia setuju. Pada hari yang ditentukan, Bima membawa segerobak makanan ke Goa Bakasura. Di sana ia menghabiskan makanan yang seharusnya dipersembahkan. Bakasura yang merasa dipermainkan pun marah dan lalu menyerang Bima. Setelah pertarungan berlangsung lama, Bima berhasil meremukkan tubuh Bakasura. Ia lalu menyeret tubuhnya sampai di pintu gerbang Eka Cakra. Atas usaha Bima, kota Eka Cakra pun menjadi tenang kembali. Ia dan keluarganya tinggal selama beberapa lama di sana, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kerajaan Pancala karena mendengar cerita mengenai Drupadi dari seorang Brahmana. Bima juga mempunyai seorang anak dari Drupadi bernama Sutasoma. Sedangkan dalam pewayangan Jawa, Yudhistira mengikuti Sayembara tetapi diwakilkan oleh Bima. Bima akhirnya memenangkan Sayembara setelah mengalahkan Gandamana. Sebelum meninggal, Gandamana mewariskan Aji Bandung Bandawasa kepada Bima. Drupadi kemudian dipersembahkan pada kakaknya Yudhistira. Bima juga memiliki seorang istri lagi bernama Urang Ayu, putri dari Begawan Mintuna. Mereka bertemu berkat jasa ayahnya Mintuna yang telah menolong keluarga Pandawa untuk memenangkan perlombaan kecepatan membuat sungai dengan keluarga Kurawa. Bima berhasil memenangkan pertandingan. Dari perkawinan itu, mereka dikaruniai seorang putra yang seluruh badannya berkulit sisik, bernama Antasena. Setelah mengetahui bahwa Pandawa masih hidup, para sesepuh Astina mengundang mereka kembali dan memberikan hutan Wanamarta sebagai tempat mendirikan kerajaan baru, supaya tidak terjadi perselisihan yang terus-menerus dengan para Kurawa. Dalam babat alas Wanamarta, Bima berhasil mengalahkan adik penguasa hutan yang bernama Danduncana berkat minyak jayang katon dari Arjuna. Danduncana kemudian menyatu dalam tubuh Bima sehingga memiliki nama yang sama. Bima pernah bersumpah untuk membunuh Dursasana dan meminum darahnya ketika melihat ia menghina kakak iparnya Drupadi pada saat kalah dalam permainan dadu. Kekalahan itu membuat mereka harus menjalani masa pengasingan di hutan selama 12 tahun dan masa penyamaran selama setahun. Dalam penyamaran tersebut, Bima menyamar sebagai juru masak istana di negeri Wirata dengan nama Abilawa. Di sana ia pernah berjasa untuk menumpas pemberontakan terhadap negeri Wirata. Setelah masa penyamaran habis dan sesuai perjanjian, para Pandawa berhak mendapatkan kerajaan Amarta kembali. Tetapi Duryodhana yang licik tidak mau menyerahkan kerajaan pada mereka, hingga akhirnya kesabaran para Pandawa habis dan perang pun tak bisa dielakkan lagi. Berbagai cara telah dilakukan oleh Kurawa demi melenyapkan para Pandawa, terutama Bima. Duryodhana yang tidak ingin kalah nantinya dalam Bharatayuddha berusaha melenyapkan Bima supaya ia tidak ikut dalam perang, karena di antara kelimanya Bimalah yang paling ditakuti. Kali ini Duryodhana memanfaatkan Resi Drona, guru para Pandawa dan Kurawa itu, lalu memberi petunjuk pada Bima bahwa jika ia telah menemukan air suci kehidupan bernama Tirta Prawitasari, maka ia akan mencapai kesempurnaan. Air itu berada di hutan Tikprasara di Gunung Candramuka. Perintah ini sesungguhnya hanyalah siasat untuk melenyapkan Bima supaya tidak turut berperang dalam Bharatayuddha yang kala itu sedang dipersiapkan. Bima yang memiliki jiwa seorang murid yang patuh, tanpa bertanya langsung menjalankan perintah sang guru. Ia lalu berangkat menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Drona, namun air yang dicari ternyata tidak ada. Bima lalu mengobrak-abrik goa di sekitarnya, hingga membuat terkejut dua raksasa yang tinggal di sana, yaitu Rukmuka dan Rukmukala. Kemudian terjadi pertarungan antara mereka, dan membuat dua raksasa itu kalah. Mereka dibanting dan ditendang, sehingga menjadi hancur lebur. Walaupun begitu, Bima tetap tidak bisa menemukan air kehidupan, sampai akhirnya ia pasrah dan bersandar pada sebuah pohon. Tak lama kemudian, Bima mendengar suara yang tak berwujud, bahwa ia mencari sesuatu yang tidak ada di sana. Suara itu berasal dari Dewa Indra dan Dewa Bayu, yang kemudian memberitahukan bahwa dua raksasa yang dibunuhnya ternyata memang sedang dihukum oleh Batara Guru. Mereka lalu menyarankan supaya Bima kembali ke Resi Drona. Setelah menemui Resi Drona, bukannya mengakui kesalahan, sang guru malah berdalih bahwa itu hanya untuk menguji Bima.
Ia lalu mengatakan bahwa Tirta Prawirasari sebenarnya berada di dasar samudra. Bima pun segera menuju ke samudra demi mendapatkan air kehidupan itu. Sebelum pergi, semua kerabat Bima mencegah dan mengingatkannya bahwa semua itu hanya jebakan. Namun Bima tetap teguh dan bertekad pergi demi melaksanakan perintah sang guru. Bahkan jika ia harus menemui kemalangan pun, ia sudah siap. Sebab Bima yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah dharma dan semua sudah ada yang mengaturnya. Sesampainya di tepi samudra, Bima mengatur segala emosi yang timbul, ketakutan, keraguan di dalam diri, atas sanggup tidaknya ia memasuki dasar samudra. Akhirnya dengan aji jala segara yang ia peroleh dari Dewa Bayu pada perjalanan sebelumnya, Bima memasuki dasar samudra dengan menyibak air laut, bahkan ia sanggup bernapas dalam air. Ketika sampai di dasar samudra, seekor naga besar pemangsa ikan dengan wajah liar dan ganas serta memiliki bisa yang sangat mematikan datang menyerang Bima. Naga itu melilit tubuh Bima sampai hanya tertinggal lehernya. Ia menyemburkan bisa dari taringnya yang tajam bercahaya. Bima yang kebingungan merasa ia pasti akan mati. Tetapi ketika sampai pada puncak kelelahan karena tidak kuasa menahan kekuatan sang naga, Bima langsung teringat pada kuku Pancanaga. Dan segera ia menikamkan kukunya menancap di badan sang naga. Dengan sisa tenaga, Bima merobek tubuh naga itu sampai tewas. Setelah itu Bima bertemu dengan seorang dewa kerdil bernama Dewa Ruci yang wajahnya menyerupai dirinya. Besar dari Dewa Ruci tak lebih dari telapak tangan Bima. Sang dewa lalu menyuruh Bima untuk memasuki telinga kirinya, sebuah perintah yang mustahil. Namun dengan sebuah keajaiban, Bima akhirnya berhasil masuk ke telinga sang dewa. Dan di dalamnya ia mendapati dunia yang sangat luas. Dewa Ruci lalu mengatakan bahwa air kehidupan itu tidak pernah ada, percuma jika ia mencarinya di segala penjuru dunia, sebab air kehidupan sebenarnya ada pada diri manusia itu sendiri. Bima memahami semua wejangan Dewa Ruci yang sesungguhnya adalah ungkapan terhadap dirinya sendiri yang muncul dan memberi pengajaran kepadanya, karena ia telah mematuhi seluruh perintah gurunya Drona dengan sepenuh hati. Bima setelah mendengar perkataan Dewa Ruci, hatinya terang benderang, menerima dengan suka hati, dalam hati mengharap mendapatkan anugerah sesungguhnya. Tidak ada ilmu yang didatangkan, semua sudah dikuasai. Tidak ada yang dicari, kesaktian, kepandaian, dan keperkasaan, karena kesungguhan hati adalah dalam cara melaksanakan. Perjalanan Bima mengalahkan para raksasa untuk menemukan Tirta Prawirasari, mengalahkan naga dan bertemu Dewa Ruci, sesungguhnya adalah simbol dari perjuangannya mengalahkan nafsu-nafsu yang dapat menghalanginya menuju kesempurnaan. Dan saat itu terjadi, Bima yang tidak pernah berbahasa halus ataupun duduk di depan lawan bicaranya, kali ini melakukan kedua hal itu, hanya ketika bertemu guru sejatinya, yaitu Dewa Ruci.